Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Fia Nuryawati dengan NIM 181910501068 dari Universitas Jember Fakultas Teknik dan dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak perubahan tutupan lahan pada sistem hidrologi yang ada di Jakarta. Sebelumnya apa sih sistem hidrologi itu? Jadi sistem hidrologi itu merupakan suatu rangkaian elemen jenis tanah, tata guna lahan, topografi, dan panjang lereng yang saling berkaitan dan berhubungan antara satu dengan komponen yang lainnya, sehingga dapat membentuk suatu kesatuan yang saling mempengaruhi keseimbangan tata airnya. Terjadinya perubahan perilaku dan fungsi air permukaan menyebabkan perubahan siklus hidrologi, yaitu menurunnya aliran dasar dan meningkatnya aliran permukaan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan tata air, sehingga dapat terjadinya bencana banjir dan genangan di daerah hilir. Nah, di dalam lingkungan, proses perubahan wujud gerakan aliran air seperti di permukaan tanah, di dalam tanah, dan di udara. Dan beberapa jenis air mengikuti satu siklus keseimbangan dan dikenal dengan istilah siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi sering terjadi dua keadaan yang ekstrim, yaitu kekeringan dan banjir. Sehingga diperlukan pemahaman tentang pengelolaan air agar dapat disimpan dengan baik di dalam maupun di permukaan tanah, dan bagaimana siklus air dapat bekerja secara ilmiah. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tanah dan air, yaitu ada faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor budaya. Untuk kebutuhan faktor ekonomi menjadi pertimbangan yang paling kuat dan penentu cara penggunaan lahan. Faktor ekonomi biasanya mengalahkan pertimbangan konservasi yang dianggap kurang mendesak dan kurang perlu. Untuk faktor sosial, yang dianut itu berpengaruh atas pilihan pemanfaatan lahan yang dilakukan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jakarta diiringi dengan pertambahan jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur yang semakin padat. Tingginya kegiatan pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman di daerah Jakarta ini dapat menyebabkan semakin berkurangnya tutupan vegetasi ataupun ruang untuk resapan air, dan terganggunya fungsi alami ekosistem yang semula ada di Jakarta seperti fungsi sistem hidrologi. Pembangunan di Jakarta yang sangat cepat menimbulkan beban tersendiri bagi lingkungannya. Jadi jumlah penduduk yang padat itu memerlukan air bersih dalam jumlah yang cukup besar juga. Pada waktu yang bersamaan, air permukaan di Jakarta tercemar oleh limbah, baik dari kegiatan rumah tangga ataupun kegiatan industri, yang tentunya dibuang langsung ke aliran sungai, sehingga tidak aman untuk kebutuhan sehari-hari. Air sungai yang tercemar dapat mematikan seperti biota perairan, sehingga ekosistem perairan di Jakarta tidak lagi seimbang. Nah, untuk pembangunan fisik dan infrastruktur di daerah perkotaan ini seharusnya diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang seimbang, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan itu dapat diminimalkan. Nah, jadi salah satu bentuk pengelolaan lingkungan ini dapat dilakukan dengan pengaturan dan pemanfaatan ruang yang secara optimal tentunya, sehingga fungsi ekosistem itu tetap terjaga. Nah, berikut alur kerja studi yang dilakukan. Jadi dalam studi ini dilakukan dengan menganalisis hasil overlay pada tutupan lahan. Itu pada tahun 2019 dengan peta RT/RW DKI Jakarta tahun 2030. Serta perbandingan peta tutupan lahan tahun 2019
2009 dan 2019 hasil dari Citra. Pada tutupan lahan existing dilakukan dari portal Tanah Air Badan Informasi Geospasial. Peta tutupan lahan digunakan berasal dari Citra Landscape. Jadi hasil analisis perubahan tutupan lahan nantinya data kejadian banjir, data persediaan air di DKI Jakarta, kemudian digunakan untuk menentukan bagaimana pengaruh perubahan tutupan lahan terhadap sistem hidrologi di DKI Jakarta. Nah, perubahan tutupan lahan yang dideteksi menggunakan Citra Landscape menunjukkan bahwa tutupan vegetasi di daerah Jakarta mengalami penurunan secara drastis. Pada tahun 1999, tutupan lahan terbangun di Jakarta adalah 65,5% dan tutupan vegetasi itu 35,5%. Sementara pada tahun 2019 komposisinya berganti secara drastis menjadi 93,6%. Wow. Tutupan lahan terbangun dan lahan vegetasi yang tersisa hanya 6,4%. Pada peningkatan luas lahan terbangun telah meningkatkan luas permukaan yang bersifat impermeable. Jadi lapisan impermeable ini pada lahan terbangun telah menyebabkan penurunan tingkat infiltrasi dan peningkatan aliran permukaan. Untuk pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah perkotaan meningkatkan jumlah lahan-lahan terbangun, terutama yang digunakan untuk permukiman. Area permukiman pada penduduk memerlukan pasokan air bersih dalam jumlah yang besar tentunya. Dengan keterbatasan pasokan air bersih yang menyebabkan beberapa penduduk di kota serta kawasan bisnis dan perdagangan menggunakan air bawah tanah. Penggunaan air bawah tanah yang berkurang infiltrasi air hujan menghasilkan penurunan muka air tanah. Jadi untuk konflik kepentingan dan kebutuhan yang timbul berupa konflik ruang terbangun dengan ruang terbuka hijau, konflik ruang bangunan dengan tata ruang air, serta konflik penataan ruang dengan pengelolaan sumber daya air perlu segera diatasi oleh pemerintah. Jadi kebutuhan ruang yang meningkat dengan luasan ruang yang cukup terbatas menyebabkan ruang itu diubah dari segi penggunaan atau peruntukan yang dikenal sebagai konservasi lahan atau dapat dikatakan pengalih fungsian lahan. Jadi konservasi lahan yang awalnya adalah daerah terbuka hijau atau daerah resapan air berubah menjadi daerah yang tertutup perkerasan sehingga air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah. Nah, kesesuaian penggunaan lahan dengan RT/RW dievaluasi dengan melakukan overlay peta penggunaan lahan terkini pada peta RT/RW. Ketidaksesuaian penggunaan lahan paling besar adalah pada penggunaan pola ruang RTH budidaya untuk permukiman, yaitu sebesar sekian hektar. Nah, ini adalah tabel ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang wilayah. Jadi ketidaksesuaian lahan untuk penggunaan lahan dengan pola ruang RT/RW pada kawasan lindung dapat mengganggu fungsi kawasan lindung yang bersangkutan, salah satunya untuk bentuk gangguan
tersebut dapat terlihat pada fenomena yang sering kali terjadi di daerah Jakarta, yaitu banjir. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bahwa ketidaksesuaian jenis penggunaan lahan dengan pola ruang RT/RW pada kawasan lindung dapat mengganggu fungsi kawasan lindung yang bersangkutan tentunya. Jadi ketidaksesuaian penggunaan lahan pada RTH dan ruang terbuka non hijau juga mengganggu fungsi ekosistem di Jakarta, sehingga banyak habitat yang rusak atau bahkan punah. Jadi ketidaksesuaian penggunaan lahan terkini dengan RT/RW DKI Jakarta dapat ditunjukkan pada peta ini. Jadi penggunaan lahan terkini yang masih tidak sesuai dengan RT/RW DKI Jakarta dinotasikan dengan warna merah, sehingga disebutkan sebelumnya wilayah yang tidak sesuai ini merupakan wilayah yang direncanakan sebagai kawasan lindung atau RTH, namun masih digunakan sebagai peruntukan lainnya seperti permukiman atau bangunan. Jadi adanya konservasi lahan seperti itu. Nah, untuk banjir menjadi masalah lingkungan yang terjadi hampir setiap tahun di daerah DKI Jakarta. Banjir besar di DKI Jakarta ini pada umumnya terjadi setiap 5 tahun, tetapi skala banjir yang terjadi pada dekade ini tidak lagi seperti yang sebelumnya. Jadi pada tahun 2002, sekitar bulan Januari, itu hujan angin yang berlebihan melanda kawasan Jawa Barat dan sekitarnya. Nah, banjir pada saat itu melumpuhkan kota selama berhari-hari dengan ribuan rumah yang terendam banjir dan sekitar 300.000 orang kehilangan tempat tinggal serta 30 orang meninggal dunia. Untuk pada tahun 2007 itu bahkan lebih besar lagi, mempengaruhi 60% wilayah kota yang menewaskan 80 orang karena tenggelam dan terkena sengatan listrik. Gitu. Nah, jadi beberapa kejadian banjir di DKI Jakarta dari tahun 2009 hingga pada penelitian ini tahun 2019 yang didapatkan dari data informasi bencana Indonesia dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat dilihat bahwa banjir di DKI Jakarta dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi latar belakang geografi DKI Jakarta sendiri terkontribusi memicu terjadinya banjir. Dengan Jakarta yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa yang menghadap ke jalur pelayaran Laut Jawa yang sibuk dan dilintasi oleh Sungai Ciliwung yang bermuara di Teluk Jakarta. Untuk kota Jakarta berada di daratan rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter di bawah permukaan laut. Jadi faktor penyebab banjir itu adalah akibat kegiatan manusia yang paling utama. Jadi penyebab utamanya itu, untuk penyebab utamanya sendiri adalah kurangnya infrastruktur pengelolaan banjir, kemudian pengurangan struktur daya dukung aliran air, serta karena manajemen yang buruk, kemudian pembuangan sampah yang tidak terkendali dan sedimentasi, serta pengurangan penyerapan air hujan karena urbanisasi dan deforestasi gitu. Jadi perubahan penggunaan tanah yang terkait dengan peningkatan urbanisasi itu telah mengubah sebagian besar wilayah tropis. Jadi untuk beberapa penelitian itu telah membuktikan bahwa perubahan penggunaan lahan dan degradasi tanah di daerah tropis telah mengubah respon hidrologi dari daerah tangkapan air. Jadi untuk urbanisasi dan deforestasi ini menyebabkan peningkatan respon
sungai dan peningkatan aliran air yang meningkatkan resiko banjir selama musim hujan. Jadi salah satu contohnya itu Sungai Ciliwung yang meluap pada saat kejadian hujan tahun sekitar 1996, 2002, 2007, 2013, dan 2014. Jadi apabila kita lihat benang merahnya itu bahwasanya perubahan tutupan lahan di DKI Jakarta dari tahun 1999 sampai tahun 2019 menunjukkan semakin luasnya area terbangun dan semakin sempitnya ruang bervegetasi ataupun ruang resapan air. Itu perluasan area terbangun mempengaruhi frekuensi kejadian banjir di Jakarta yang cenderung meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu perencanaan ruang di DKI Jakarta yang mempertimbangkan sistem hidrologi dan jasa dalam rehabilitasi air tanah dan jasa lingkungan yang menyediakan air secara terpadu. Untuk strateginya itu dalam rehabilitasi air tanah dan air permukaan perlu direncanakan dengan melibatkan semua pihak terkait dan mempertimbangkan penyediaan maupun kualitas air dengan penggunaan lahan yang disesuaikan. Jadi kontrol terhadap aktivitas perekonomian juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi para pelaku ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.